Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Muhammad SAW bersabda, "Mamin abdin, tidak ada dari satu hamba, yamurru biqabrin, dia berjalan melewati sebuah kuburan, qabri rajulin, kuburan seseorang, karena ya'rifuhu fid dunya, yang mana antara orang yang lewat dan orang yang ada di dalam kuburan itu dulunya pernah teman. Fa yusallimu alaihi, maka dia mengatakan salam atau mengucapkan salam terhadap kuburan tersebut, illa arafahu, kecuali orang yang ada di kuburan itu mengetahui terhadapnya. Waradda alaihi salam, dan dia menjawab terhadap salamnya." Para ustadz, saya mau jaki Allah, ketahuilah kuburan paneka beni pada orang. Kuburan kasa beda orang. Kuburan bukanlah tidak ada orangnya, di sana di dalam ada orangnya. 100% teman sampean yang telah wafat itu hidup di alam kubur. Dan itu baginda Muhammad mengatakan, ketika orang-orang sudah pergi semuanya dari kubur, ketika sudah ditutupi, ketika sudah dikuburkan, orang-orang kembali ke rumahnya, katanya baginda Muhammad, orang yang ada di dalam kuburan itu bangun dan mendengar satu persatu bisikan atau bunyi sandal orang-orang yang semuanya datang ketika ziarah atau pengkuburan. Paham teki? Jadi dalam kanjeng Nabi orang yang sebeli dalam kubur benar-benar 100% lagi. Kuburan paling cuma intikol ngale. Tong kada sampean mancen bede tempat tamu ini gule panika. Di gule selalu ngale kasa. Sandi ngale kasa. Sandi ngale. Kemana ni ketok? Pana pasang di oning dek kegulang oning. Pana pangiding dek kocak gulang ngiding. Dari panika maca aki teleken dari atas karena saya bebe kasa si dalam kuburan ngiding. Orang yang ada di dalam lubang, dia di dalam kuburan itu paham dan tahu. Dari panika manabi ajunan lebet kuburan. Se kuburan panika kenal di sampean. Sampean ngocaki assalamualaikum tang kancah. Maka kancan sampean sebedi dalam kuburan panika langsung dia menjawabnya, dan dia tahu bahwa kamu adalah temannya. Ya Allah, ini teman saya datang. Dan itu bagian daripada silaturahim terhadap teman kita yang sudah berangkat ketemu oleh Allah, menghadap kepada Allah, yaitu selalu kita ziarah terhadap kuburannya. Begitu pula ada seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya telah wafat ya Rasulullah, ibu saya telah wafat, bapak saya telah wafat. Kira-kira ada enggak? Bagaimana caranya saya bisa silaturahim kepada orang tua saya? Bagaimana saya sekarang ini bisa berbakti kepada orang tua saya?" Katanya Rasulullah, gampang. Banyak-banyakilah kamu berdoa terhadap orang tuanya. Itu pun sampai aduk ada koreng sepona, maka berarti sampean panika ampun silaturahim dan koreng sepona. Lebih kalau sampean panika sampai ziarah terhadap kuburannya, lebih hari Jumat, Rasulullah SAW bersabda, maka orang yang sebedi kuburan panika ampunin dosana ben ajunan kalian semua yang ziarah terhadap bapak yang telah meninggal dicatat di sisi Allah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Itu bagus. Tapi antara kau yakin santri siapa tidak guru. Entar deh. Seperti hal sampean mengguru berapaan odi, guru berapaan swarga sampean acabis, asuhan. Kurung sampean berapaan sete sampean ngitering. Bahkan deguna para ulama peningkatan guru seampun sete panika lebih tajam kata pengguru segi on. Karena kenapa? Langsung pangulan panika tada dengadeng. Beliau panika tahu hakikat. Dari panika banyak pesantren Abu Sayyid Muhammad panika sampai detik semangken pun panika oleh bisyara oleh taujih dari Abu Sayyid Muhammad. Kepada ketemu kalau benar mimpi. Paham kan gitu? Tidak kalau aku bi Abu Sayyid Muhammad panika teh santren mereka urus bi Abu nya. Aku pada salah satu santren mungkin panika Asman Kiai Saiful Jabbar rahimahullah si wafat, ketua FPI Madura dulu. Ketika beliau wafat, sama tahu Abu Sayyid Muhammad datang ke beberapa santrinya. Datang di mana? Di dalam mimpi. Abu Sayyid Muhammad berkata, di sana Saiful Jabbar wafat, cepat kamu datang. Termasuk yang datang sampai tahu Habib Soleh Al-Idrus dari Malang. Beliau melihat Abu Yah di dalam mimpi, ngasih kabar kepada Habib Idrus, datang kepada Saiful Jabbar, sekarang telah wafat.
Subhanallah. Jadi Abu Yahya Muhammad dan orang-orang yang lain yang ada di dalam kuburan hakikatnya tahu terhadap apa-apa yang ada di luar. Paham ya? Jadi itu kembali kepada pembahasan sekarang, bahwasanya barang siapa yang melewati kuburan, sesungguhnya orang yang ada di dalam kuburan itu tahu terhadap siapa-siapa yang telah lewat di pinggirnya. Maka dianjurkan kalau jenengan lewat kuburan, akan membaca salam terhadap orang kuburan. Paham ya? Nabi kalau biasanya Abah Farok biasanya itu menganjurkan kalau kita terburu-buru, maka katanya Abah kalau kita ke kuburan, kalau kita terburu-buru disuruh baca suratul Ikhlas 10 kali. 10 kali. Maka ini sudah cukup katanya Abah. Sebagian ulama berkata ini termasuk daripada mujarrobat. Mujarrobat kuwa sesuatu yang telah dikerjakan oleh para ulama dan ini kebukti beneran. Apa itu? Dianjurkan apabila kita melewati kuburan dimanapun tempatnya, sampai lagi berkendaraan, sampai lagi di dalam mobil dan lain sebagainya, lewat terhadap kuburan, maka dianjurkan baca salam. Assalamualaikum ya ahlal darakum ini insyaallah billahikum. Gak hafal assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal cukup apabila sampai tidak hafal dengan doa yang warid. Maka apa katanya ulama? Ulama berkata ini mujarrab bisa memanjangkan umur. Kok bisa? Bagaimana kita membaca salam terhadap orang yang ada di kuburan? Kok katanya ini bisa, khasiatnya itu bisa kita panjang umur? Karena katanya para ulama, orang-orang yang ada di dalam kuburan itu karena sama sampai didoakan. Kan salam ini adalah doa. Artinya salam, semoga kamu selamat. Semoga kalian semua orang-orang kuburan semuanya selamat. Didoakan sama sampai. Orang-orang yang ada di dalam kuburan juga mendoakan terhadap sampean. Apa doanya? Ya Allah, semoga Rafiq kembali lagi lewat jalan ini. Berarti apa? Didoakan panjang umur. Karena sama orang yang ada di dalam kubur didoakan agar Rafiq lewat lagi di jalan ini. Rafiq setelah 1 bulan lewat lagi jalan ini. Dan mendoakan lagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang-orang yang ada di kubur mendoakan lagi. Semoga Rafiq lewat lagi. Seperti itu. Jadi itu para ulama mengatakan ini termasuk daripada mujarrabah. Yaitu ketika jenengan lewat kuburan, seyogyanya jenengan membaca doa, membaca salam kepada orang yang ada di dalam kubur, dan orang-orang yang ada di dalam kubur juga mendoakan terhadap kalian semua agar dikasih umur yang panjang. Amin ya rabbal. Baginda Muhammad SAW bersabda, "Ma min abdin yusra'u sar'atan min maradin illa ba'athallahu minha tahira." Tidak ada dari satu hamba pun yang Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan pingsan dari sakitnya. Saking sakitnya, ada seseorang sama Allah dikasih sakit. Saking sakit parah sampai dia itu terbaring pingsan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Illa ba'athallahu minha tahiran." Kecuali apabila orang itu sadar daripada pingsannya, Allah Ta'ala menjadikan dia suci daripada dosa-dosanya. Anda tahu? Kalau sampai oning saja bahwasanya kering panika ujian daripada Allah. Kering panika ujian daripada Gusti Allah. Mun sabar kering panika penyuci daripada dosa-dosa di kulo sampean. Sapa-sapa orang kering demun Kanjeng Nabi pas sabar terhadap keringnya, maka pada bikan pungkanan musim kering tada aing pas bodo angin satak. Derma tahatat aurakuha, maka bekal keker daun-daunan padi penikah kulit sampai nanti itu semuanya mari kepada Allah Ta'ala beri kering. Ketahuilah sesungguhnya sakit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah kasih sayang daripada Allah agar kita bisa suci daripada kesalahan-kesalahan yang telah kita kerjakan. Jadi bagus, badan kering mana bagus, semata-mata mulai kulit sampai suci. Jadi dia pun Kanjeng Nabi pada bikan kampung kanan musim panas, saya tada aing, kering kapi dauna, pas beda angin sesanta, keker kapi bersih dauna. Padi panikah kuliban pancingan di Allah Ta'ala paling keles mah
Kalau sampean bi Allah Taala paring nyelo cetak, paring panas, pengak di sampean bahwasanya nyelo cetak, panas, masuk angin, sedajan panikah pencuci, pembersih terhadap dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Belas apa tak belas? Belas. Mau sampai istighfar belum tentu istighfar diterima. Kalau kita membaca istighfar belum tentu istighfar kita diterima. Karena istighfar kita cuma di mulut. Astagfirullah, ceceting. Iya habis ini. Nah, gimana? Astagfirullah. Ini kan cuma rencana Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah kasa istighfaruna yahtaju ila istighfar. Kul bisa mengucapkan istighfar, astagfirullah. Istighfar kul bisa sampean padahal Abu Dhani istighfar boleh. Karena kenapa? Istighfar tak kena syarat. Suul adab. Engki make kul ngidingakin kocan sampean make, ngidingakin kocan sampean. Ngetaki. Tentang adab dah kul. Tanang jangan suul adab sampean. Nah, sekarang kita mata datang ngaji. Make beda mainan pada. Saya nggak lesel beli boleh, engki kita beli boleh. Kan tak sampai jeling ke gula. Maka Anas mengatakan engkau tak bakal ngulang napoleh terhadap kesalahan tadi. Sedangkan Anas tidak melihat mukanya terhadap saya, tidak sungguh-sungguh dengan perkataannya. Sesungguhnya Anas, aku tuh istighfar boleh. Istighfar Anas, minta maaf Anas karena tidak ada kesungguh-sungguhan membutuhkan terhadap istighfar. Lagi itu yang dimaksud oleh perkataan Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Polan kulbi sampai macam istighfar, astagfirullah, tidak bersungguh-sungguh sehingga istighfar ini membutuhkan terhadap istighfar yang kedua, paham yang lain. Jadi di sini disebutkan pokoknya semua musibah apabila kita menghadapinya dengan sabar, etremah, lapang ateh bi Allah Taala musibah barang jadi pencuci dosa kulban sampean. Apa polan istighfar kulban sampean pani kemake tada faidanah, tada hasil, bahkan bisa istighfar kulban sampean pani ka jangan tambah dosa ka Allah. Daripada istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Penting make baca istighfar ini penting. Membaca istighfar sangat penting. Baginda Muhammad SAW, beliau adalah makhluk, beliau adalah sesosok orang yang sama Allah dijaga daripada setan. Tak pernah bersetan agung guru Nabi Muhammad. Bahkan Anas dikatakan Nabi Muhammad SAW korin yang biasanya menggoda orang untuk mengajak kejahatan masuk Islam. Yang menjaga Nabi Muhammad. Jadi korinnya Nabi Muhammad mereka masuk Islam. Kanjeng Nabi tak kemana maksiat. Cuma apa? Nabi Muhammad walaupun tidak pernah bermaksiat, setiap harinya baginda Muhammad tidak pernah kurang baca istighfar dari 100 kali. Kalau kita dosa setiap hari, istighfar 100 tidak pernah. Gimana 100? 3 kali loh kalau kita ini. Benar apa tidak? Benar tengah. Abu jarang kun bisa sampai apa nih baca istighfar. Padahal mau dosa banyak. Kanjeng Nabi tandi susah istighfar sepen ada tak pernah kurang dari 100 kali. Ayo. Jadi badan sakit semata-mata ini serang dari Allah. Malaikun ben sampean kurang daripada dosa. Karena mau sampai mau mengerjakan amal baik belum tentu amal baik kita diterima oleh Allah. Karena apa? Kurang ikhlasnya, kita ujub, kita kibir. Baca istighfar belum tentu diterima oleh Allah. Benar enggak kamu taubat kepada Allah? Tapi apabila Allah memberikan ujian yaitu sakit, diberi ujian sama Allah segera motor hilang, dikasih ujian sama Allah A dan B, tinggal satu tok syaratnya. Apa? Sabar. Sabar 100%. Dosa-dosa kita sama Allah dia ampuni. Amin ya Rabbal alamin. Ayo.